Selamat berjumpa kembali dengan channel MC Rock Yitno yang sampai saat ini masih konsisten membuat channel YouTube tentang kerajaan-kerajaan yang berada di Pulau Jawa, pada khususnya di Nusantara pada umumnya. Pada kesempatan kali ini, channel ini akan men-YouTubekan karya penulis Iswara N. Raditya tertanggal 19 Februari 2021 tentang sejarah pemberontakan Nambi versus Majapahit. Mati karena fitnah keji. Pemberontakan Nambi seharusnya tidak pernah terjadi. Sejarah mencatat Rakrian Patih alias Perdana Menteri atau Mahapati pertama Kerajaan Majapahit ini mati karena fitnah keji. Nambi dituduh merencanakan pemberontakan sehingga harus dihabisi. Nambi adalah orang kepercayaan Raden Wijaya, sang raja pertama Majapahit, bersama sosok sentral lainnya termasuk Arya Wiraraja, Ranggalawi, Kebo Anabrang, dan Lembu Sora. Nambi setia mengiringi perjuangan Raden Wijaya merintis kerajaan Majapahit yang dideklarasikan pada tahun 1293 Masehi. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara, Raja Singasari terakhir yang tewas lantaran pemberontakan Jayakatwang dari Gelang-Gelang atau Madiun pada tahun 1293 Masehi. Dibantu Nambi dan kawan-kawan, Raden Wijaya membalaskan dendam sang mertua. Setelah itu, Raden Wijaya mendeklarasikan berdirinya kerajaan Majapahit di tepi Sungai Berantas atau di perbatasan Sidoarjo dan Mojokerto, serta menjadi raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Atas peran pentingnya, Raden Wijaya kemudian menunjuk Nambi untuk menempati jabatan pemerintahan tertinggi sebagai Rakrian Patih atau Mahapati atau Perdana Menteri Kerajaan Majapahit yang pertama. Bukan tanpa alasan, Raden Wijaya memilih Nambi sebagai Perdana Menteri. Di mata Raden Wijaya,
Nambi adalah sosok yang komplit, tangkas dalam pertarungan, juga cerdas dalam urusan pemerintahan. Meskipun demikian, penunjukan Nambi sebagai Rakrian Patih nantinya memantik persengketaan dengan Ranggalawe yang berujung pada pertumpahan darah internal pertama dalam sejarah kerajaan Majapahit. Ada sosok berpengaruh bernama Dia Halayuda alias Mahapati dalam rangkaian pergolakan yang menerpa Majapahit. Halayuda adalah sepupu Raden Wijaya. Halayuda yang berambisi menjadi Perdana Menteri digambarkan sebagai tokoh yang licik dan suka mengadu domba sehingga mengakibatkan kericuhan di lingkungan kerajaan, termasuk dalam peristiwa pemberontakan Ranggalawe maupun Nambi. Raden Wijaya wafat pada tahun 1309. Penerus singgasana Majapahit adalah sang putra mahkota Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328. Di masa pemerintahan Raja kedua Majapahit ini, pergolakan yang muncul semakin sering, bahkan dari dalam lingkaran kekuasaan sendiri. Pengaruh Halayuda menjadi semakin krusial lantaran karakter Jayanegara yang tidak sekuat ayahnya. Nama asli Jayanegara adalah Kalagemet. Kitab Pararaton menafsirkan Kalagemet dengan olok-olok yang berarti lemah atau jahat. Tragedi Nambi yang kemudian dituding sebagai pemberontakan terjadi pada tahun 1316 Masehi. Baik negara Kertagama maupun Pararaton menyinggung perihal peristiwa berdarah ini, bahkan dijabarkan lebih lengkap dalam Kidung Sorandaka. Rahadi Budi Setio dalam Banjir Darah Majapahit pada tahun 1966 menyebut bahwa peristiwa yang menimpa Nambi dan para pengikutnya di Lumajang atau Lamajang termasuk gerakan pergolakan terbesar dalam kerajaan Majapahit. Tahun 1316 itu Nambi meminta izin untuk pergi ke Lumajang karena di sana ayahnya sakit keras. Mengenai siapa ayah Nambi, terdapat beberapa versi yang berbeda. Pararaton dan Kidung Harasawijaya menyebut ayahanda Nambi adalah
Arya Wiraraja, yang berarti Nambi adalah saudara Ranggalawe. Sementara Kidung Sorandaka mencatat bahwa ayah Nambi bernama Prana Raja. Temuan ini memunculkan dugaan bahwa Wiraraja dan Prana Raja adalah orang yang sama, meskipun belum dapat dipastikan kebenarannya. Slamet Mulyana dalam Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit tertahun 2012 tetap menyimpulkan bahwa Wiraraja dan Prana Raja merupakan dua orang yang berbeda. Wiraraja adalah ayah Ranggalawe, sedangkan Prana Raja ayahanda Nambi. Hal ini dikuatkan dengan penemuan prasasti Kudadu berangka tahun 1294 yang mengungkapkan bahwa Wiraraja dan Prana Raja adalah tokoh yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama punya jabatan penting di Kerajaan Singasari pada era Kertanegara dalam periode yang sama. Cerita Nambi yang meminta izin ke Lamajang juga terkait dengan teori bahwa ayah Nambi adalah Prana Raja, bukan Arya Wiraraja. Dikisahkan Prana Raja yang berasal dari Daha atau Kediri bermaksud ke Lamajang untuk menemui kawan lamanya, yakni Arya Wiraraja, ayah dari Ranggalawe. Tiba di Lamajang, Prana Jaya yang memang sudah lanjut usia jatuh sakit, dan kabar tersebut sampai ke Majapahit. Maka ditemani oleh beberapa pejabat Majapahit dan pengikutnya, Nambi bergegas ke Lamajang untuk mengetahui kondisi ayahnya. Akhir tragis riwayat Nambi. Nambi terlambat. Ayahnya ternyata sudah meninggal dunia saat ia sampai di Lamajang. Kabar duka ini pun segera sampai ke Majapahit. Halayoda atas nama kerajaan datang melayat ke Lamajang untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa dari Raja Jayanegara. Halayoda menyarankan kepada Nambi untuk memperpanjang masa izinnya agar bisa mengurus kematian sang ayah sembari menenangkan diri sebelum bekerja kembali. Nambi setuju dan berterima kasih sudah diberi kelonggaran. Balik ke Majapahit, Halayoda mengatakan hal yang berbeda kepada Jayanegara.
Nambi disebut menolak kembali ke ibu kota dan dugaan rencana pemberontakan pun dibisikkan oleh Halayu. Prabu Jayanegara terhasut dan murka. Dicatat para raton Jayanegara memerintahkan Halayuda memimpin pasukan ke Lamajang untuk menumpas Nambi. Sementara menurut Nagara Kertagama, komandan tertinggi operasi militer tersebut adalah Jayanegara sendiri. Di Lamajang, Nambi sama sekali tidak menyadari apa yang bakal terjadi. Ketika mendapatkan kabar bahwa pasukan Majapahit bakal datang menyerang, Nambi jelas terkejut. Nambi sempat membela benteng pertahanan, yakni di Gending dan Pajarakan. Namun pasukan Majapahit yang cukup besar mampu menghancurkan kedua benteng tersebut. Nambi dan para pengikutnya bertahan menahan habis-habisan, namun akhirnya tidak sanggup lagi menahan terjangan pasukan Majapahit. Menurut para raton, Nambi gugur di benteng akibat dikeroyok oleh Panglima Perang Majapahit. Begitu pula dengan semua pengikut dan keluarganya. Lantas, siapa pengganti posisi Nambi di Majapahit? Dikutip dari konflik berdarah di Tanah Jawa, Kisah Para Pemberontak 2008 yang ditulis Raka Revolta Lempengan Tembaga Sidateka bertarik tahun Saka 1245 atau 1323 Masehi menyatakan bahwa yang menjadi Mahapati Majapahit adalah dia, Halayuda. Runtuhnya Lumajang dikisahkan oleh para raton dengan menyebut tahun Saka Nagana Hutuwulan, sedangkan Negara Kartagama mengatakan tahun Mukti Guna Paksarupa. Dua versi ini menunjukkan tahun yang sama, yakni 1238 Saka atau 1316 Masehi. Di tahun 1316 ini pula Arya Wiraraja, sang penguasa Lamajang, meninggal dunia. Tragedi yang menimpa Nambi sekaligus kejatuhan Lamajang ini nantinya akan di sejumlah kota-kota pelabuhan milik Majapahit, termasuk Pasadeng atau Sadeng dan Patukangan atau Ketah
yang merupakan wilayah Lamajang Tigang Juru yang dulu dirintis oleh Arya Wiraraja. Kematian Nambi nantinya terbalas melalui pemberontakan Sadeng dan Keta yang sempat membuat Majapahit goyang meskipun tetap tampil sebagai pemenangnya. Mitra pirsawan yang budiman, demikian pembacaan narasi yang berjudul Sejarah Pemberontakan Nambi versus Majapahit. Semoga pembacaan narasi pada kali ini semakin menambah kecintaan kita kepada para leluhur kita yang telah berbuat untuk Nusantara, dan semoga bisa menambah pundi-pundi pengetahuan kita